Jauh dari kiri. Boleh. Bentar. Tasya apa? Nih. Tadi isinya, Pak. Oke. Boleh teman-teman di-clear dulu ini. Sambil hati-hati, Yan. Aman kan dari isinya ada kan? Nggak ada. Aman. Oke. Kayak deh. Ini yang Iya. Oke. Ada apa? Evan, sepertinya lagi ini. Bentar, Yan nggak kenapa? Aman? Aman. Ya? Aman. Oke. Ini kru, udah aman? Clear? Aman? Oke. aku mau mencoba mencari ya. Ya. Oke. Kenapa, Tasya? Bentar ya. Ya. Kenapa, Tasya? Nih, di sini ada perempuan Oke. dan dia ketawa-tawa dari tadi. Setelah menjatuhkan barang, aku belum pasti, tapi maksudnya aku 90% yakin ini kerjaannya dia. Bentuknya ini bukan kuntilanak ya. Ya. Jadi perempuan dengan anehnya banyak luka di mukanya. Tapi bukan dari studio ini. Oke. Mungkin Ervan bisa bantu gambarin. Dan dia cuman ketawa-tawa, nih minggir ya. Dia cuman kayak gini nih. Tapi di posisi ini ya. Di sini ya. Dia cuman kata gitu. Dia bertanggung jawab. Iya. Ini kamu kalau mau ngomong, kalau mau bicara yang baik-baik. Jangan mencelakai orang harusnya. Oke. Bentar. Hey. Tadi pada saat Tasya lagi menjelaskan sosok, seperti ada entah kenapa, Mbak, siapa namanya? Mbak. Kenapa? Kenapa kepalanya? Mbak. Kenapa kepalanya? Bisa bicara nggak? Mbak. Oke, dia belum masuk sepenuhnya. Mbak. Yuk. Bisa bicara? Udah bisa bicara? Kamu siapa namanya? Tangannya kenapa seperti itu? Nari. Oke. Yuk. Kamu Bisa siapa? diajak bicara nggak nih? Bisa Kamu diajak bicara bisa nggak? ngomong nggak? Bisa. Siapa namanya? Siapa? Siapa? Sekarwangi. Oke. Sekarwangi, bener? Kenapa? Mau ngapain? Ada apa? Mau kesini apa? Mau ngapain? Mau ada pesan? Mau ada pesan? Buat siapa? Kenapa? Apa? Teruslah berbudi baik, ya. Terus? Walaupun nanti ada yang menusuk. Apa? Walaupun nanti ada yang menusuk. Teruslah berbudi baik, ya. Terus? Walaupun nanti ada yang menusuk. Apa? Walaupun nanti ada yang menusuk. Ya. Oh. Terima kasih ya. Makasih. Baik, Terima ada kasih lagi? ya. Udah, yuk, Yuk. keluar yuk. Udah? Mbak. Mbak. Udah sadar? Mbak. Sadar? Udah. Oke. Mau minum? Butuh minum? Boleh dikasih minum dulu?
Ya dikasih minum dulu biar udah netral. kan dulu, bisa berdiri? Bisa berdiri, yuk. Oke. Sip. Teti, Soalnya ini gampang masuk lagi. maksudnya gampang masuk lagi gimana? Dia Apakah memang peka, dia memang bolong. Oh, oke. Oke. Tasya tadi sempat bilang sosok yang berinteraksi tadi cewek, tiba-tiba dia penari. Iya. Tapi tadi ada satu omongan Tasya bahwa dia gampang berinteraksi, maksudnya emang bolong atau gimana? Iya, dia memang ini yang satu ini memang gampang banget masuk Oke. dan memang bisa. Oke, jadi memang ya menjadi mediator ya? Iya, mediator. Emang badannya mediator itu. Oke. Tadi Yan bilang adiknya ya? Kesurupan sempat Adikku, ponakanku. mediator atau ketempel secara tidak sengaja? Kalau adikku tuh, jadi mamaku tuh dulu pernah hamil tapi keguguran. Oke. Jadi dia yang masukin adikku. Oh, oke. Info yang aku dapat ya, Iya. ibaratnya gitu. Kalau ponakanku, dia katanya memang bisa lihat. Jadi karena dia tidak bisa menguasai dirinya, maka aku bilang, kamu bisa lihat boleh, tapi kamu harus kuat gitu kan. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, akhirnya kalau dia tipe yang penasaran, kayak misalnya, set dia lihat apa, disamperin dia ikutin gitu loh. Itu yang mungkin mengganggu dia gitu kan, gitu. Padahal maksud aku, ya udah kalau kita bisa lihat, ya udah lihat Belum ya udah tentu lihat harus aja, belum tentu harus diikutin kejar, gitu ya. kan. Tapi Tasya tadi obrolan kita belum selesai. Iya. Tadi sosok perempuan Iya, yang perempuan. berdiri di situ. Kemudian tadi Tasya sempat bilang, kan saya nanya apakah dia yang memang melakukan gangguan-gangguan di studio ini. Sebenarnya seberapa besar sih Manifestasi. Iya, manifestasi dari kekuatan energi itu akhirnya bisa menggerakkan benda fisik yang akhirnya bisa mencelakakan kita sebagai manusia. Tergantung dia nyerap energinya siapa. Kalau ini kan kita posisinya kita rame nih. Ya. Kita nggak ada yang mungkin ada yang takut, ada yang biasa aja. Nah ini dia biasanya nyerap dari yang takut-takut ini. Oke. Semakin dia makan itu energi, semakin kuat. Mereka mengkonsumsi energi ketakutan manusia ya sebenarnya. Takut, marah. Oke. Evan, Ya. tadi sempat mengabadikan juga dan kemudian menggambar. Mungkin bisa diperlihatkan juga. Ya, Oke, bentar. baik. Untuk yang kejadian pertama, di sini sebenarnya ada dua sosok ya. Tapi untuk yang pertama ini memang wajahnya tuh rusak. Baik. Jadi entah kenapa mungkin karena dia marah, nggak tahu marah ke siapa. Jadi secara acak aja dia suka mengeluarkan energi negatifnya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Boleh yang sebentar? tadi masuk. Sebentar. Yang pertama. Baik. Ya. Oke. Jadi ini saat pertama kali tadi Tasya berdiri di sebelah sana dan kemudian mengatakan bahwa ini sepertinya ada sosok wanita, ya kan? Iya. Oke. Dan dia berdiri di sini ya, penuh kemarahan ya tadi ya. Iya. Oke. Penuh dengan kemarahan yang akhirnya memang membuat emosi dan entah kenapa ini yang terjadi. Oke, berikutnya silakan. Sorry. Untuk yang kedua dia masuk adalah sosok wanita juga. Cuma dia berpakaian seperti orang zaman dulu, cuma pakai kemben aja. Ya. Baik. Dan energinya cukup positif sih. Jadi dia sempat menyampaikan hal-hal yang baik juga ke Tasya tadi kan. Ya. Tadi ketika yang sosoknya berkomunikasi dengan salah satu panelis kita ya. Benar. Oke. Ini tapi dia energinya positif. Positif. Ya. Jadi berbeda dengan dua sosok itu berbeda sebenarnya ya. Berbeda. Oke. Si perempuan dengan penuh emosi, dengan penuh amarah yang tadi Tasya lihat di area tangga adalah sosok yang berbeda dengan Yang masuk ke salah satu panelis tadi. ya. Baik. Siapanya si perempuan ini, aku ngerasanya dia ada hubungannya sama yang ada di sini. Tapi memang maksudnya bukan dari orang-orang di sini mau mengganggu kita, enggak. Tapi lebih ke dianya ini mau ganggu
tapi cukup kurang ajar sebenarnya. Itu kan Iya. bisa membahayakan orang gitu. Jadi makanya tadi aku samperin ke situ. Tapi ketika si salah satu tadi ada yang masuk ke panelis, dia hilang aja gitu tiba-tiba. Plok gitu. Karena ya mungkin yang ini jauh lebih Kuat. tinggi gitu. Baik. Irfan, ada apa lagi nih? Ya kalau dari yang saya lihat emang di atas apa ya? Ada beberapa sosok yang cukup negatif, tapi belum berbentuk juga, masih kayak bayangan aja. Oke. Dan dia emang sedang nontonin kita gitu loh. Karena ini kan semakin malam, semakin larut, sosok-sosok itu juga makin aktif. Iya. Jadi mereka cuma ada orang cerita horor, Ya. seolah mereka menyadari kalau kita sedang membicarakan mereka dan itu terpancing Ya, mereka kembali lagi. datang. Ya, kembali lagi dengan obrolan kita bahwa mereka ini hobi sekali untuk mengkonsumsi energi ketakutan, sehingga mungkin ketika kita membahas cerita-cerita horor yang memang ada sebentuk energi rasa takut yang akhirnya membuat mereka menambah makanan atau konsumsi buat mereka, yang akhirnya mereka bermanifestasi lebih kuat ya sebenarnya. Meskipun memang belum sekuat itu, baru berbentuk cahaya hitam aja ya. Ya, Oke, baik. Tapi bagaimanapun juga rasa ketakutan kadang-kadang terjadi ketika kita berada dalam dunia nyata dan kemudian teman misteri kita membuka sosial media dan video-video yang beredar saat ini pun menunjukkan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata gitu, dan akhirnya memang menjadi viral. Banyak orang merasakan ketakutan, tapi di balik itu sebenarnya bisa saja video tersebut hanyalah sekedar rekayasa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saat lagi saya akan mengajak teman misteri di rumah untuk sama-sama menyaksikan video yang memang sempat viral di sosial media mengenai makhluk tak kasat mata. Kita sama-sama saksikan video yang pertama. Oke, sebuah video yang mengatakan merekam sundel bolong ketika sedang menelusuri rumah kosong, ya kan? Yayan, kalau selama ini melihat video-video mengenai keberadaan makhluk-makhluk di sosial media kan saat ini banyak ya. Responnya ini gimana biasanya? Apa ya? Percaya atau Percaya, cuma kadang mikirnya ada yang enggak juga. Ya. Dalam arti gini loh, kayak tadi dia ini kok iseng bener, kita sebagai manusia kok iseng banget. Lebih ke situ sih, lebih kok kita iseng ya. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka punya dunianya sendiri dan kehidupannya sendiri gitu kan. Karena kalau di agama Yayan kan bahwa semuanya akan dibagikan nanti setelah Isa datang. Berarti kan semuanya memang masih di sini gitu kan gitu loh. Jadi ya udah, kita nggak perlu ganggu mereka sebenarnya, dan kita tidak perlu serakus itu untuk misalnya mencari tahu dan mencari, segala macam. akhirnya hanya untuk konten gitu kan mereka gitu. Oke. Sebenarnya lebih ke situnya sih. Bagaimana dengan Tasya dan Irfan? Kalau aku ini rekayasa, bukan sosok sundel bolong beneran. Karena satu, sundel bolong tidak sebersih itu ya. Itu tadi yang keluar kain putih. Kain putih lewat. Jadi kayak manusia pakai daster putih gitu Ya. diliatin, dan kok ya pas banget dia pas begini gitu, terus muncul tiba-tiba. Oke. Jadi kalau buat Bukan. aku itu bukan. Sosok sundel bolong seperti narasi yang ada dalam Iya, iya. video. Irfan, ya sama seperti Tasya, jadi itu hanya rekayasa. Namun ada satu yang menarik nih kok. apa itu? Jadi saya melihat kayak ada yang merangkak di video tersebut. Tapi malah sebenarnya tidak terekam secara kita yang awam ya untuk melihatnya ya. Oke. Energinya juga cukup kuat di rumah Kosong tersebut. Iya. Oke. Pas bagian awal tadi atau bagian apa? Pas tepat di lorong pas. Yang dia mengatakan ada sundel bolong muncul. Benar. Oke, baik. Dan berikutnya juga saya akan mengajak, ada beberapa foto yang akan ditampilkan dan ini juga beredar sosial media. Mungkin kita akan sama-sama melihat foto yang pertama terlebih dahulu. Baik. Ini kita lihat di dalam lingkaran itu seperti ada wajah yang terbentuk padahal orang sedang memfoto, tapi ada tampilannya. Baik, Tasya atau Irfan bisa langsung berkomentar mengenai foto ini. Jelas bukan. Hah? Jelas itu bukan ya. Pantulan? Iya, orang mungkin berembun jadi Iya. nempelin di kacanya, jadi membekas bekas kulitnya. Oke.
Jadi memang itu adalah pantulan ya, pantulan atau sisa minyak atau dalam bagian wajah ya? Benar. Oke, baik. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan bercerita mengenai pengalaman misterinya. Ada Ridwan Yarbo. Selamat malam Mas Ridwan. Selamat malam. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Muhammad Ridwan Yarbu, pengemudi ojek yang selalu diikuti oleh sosok kakek misterius. Teman-teman panelis silakan duduk. Baik. Mas Ridwan, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di Medium untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Mungkin bisa diceritakan kepada teman misteri di rumah, kepada Tasya, kepada Ervan, kepada Ian dan juga kepada panelis kita, sekaligus juga mengingatkan bahwa Mas Ridwan sudah mengirimkan gambar ya? Iya. Dan Ervan akan menggambarkan energi atau sosok yang ada di lokasi tersebut. Silakan Mas Ridwan bercerita. Pertama, selamat malam semua. Ya. Kisah saya ini berawal dari saya sama teman saya dalam perjalanan pulang dari Gorontalo Ya. menuju Manado pada malam hari sekitaran jam 12 malam. Oke. Jam 12 malam sudah sekitar 1 jam perjalanan, itu kan kita capek. Ya. Jadi kita istirahat di lokasi yang sudah saya kirimkan itu. Jadi foto tadi adalah foto-foto dari lokasi tempat Anda berhenti ya? Iya. Oke. Nah, sambil kita istirahat ngobrol-ngobrol berdua, tiba-tiba ada teman saya tuh lihat dari arah depan gitu, ada yang jalan gitu kemari. Oke. Nah, sekitar 100 meter ada yang jalan. Dia nepok, Wan, itu apa? Saya bilang mana? Itu yang lagi jalan kemari. Orang apa?